Hai guys, balik lagi di Wibu Mager, tempatnya bercerita sambil mageran. Jadi beberapa menit ke depan aku bakal nemenin aktivitas mager kalian guys. Di video kali ini aku mau ceritain alur cerita manhwa bertema sekolahan lagi yang berjudul Hypnosis School. Manhwa ini bercerita tentang seorang siswa yang mempelajari cara menghipnotis dari video YouTube. Manhwa ini juga bergenre komedi, action, serta romance. Dan untuk ratingnya sendiri, manhwa ini di angka 8. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita ke ceritanya ya guys ya. Awal cerita diperlihatkan seorang siswa bernama Chang Yu berada di suatu kelas sekolah yang bercerita bahwa dirinya mempelajari cara menghipnotis dari video YouTube. Di dalam kelas itu juga dia memperhatikan siswi terbaik di kelasnya bernama Jung Dayung. Kemudian dia memiliki rencana untuk mempraktekkan hipnotis yang sudah ia pelajari itu ke Dayung. Dia pun mengucapkan mantranya, "Jatuh cintalah kepadaku," sambil menjentikan jarinya. Namun ternyata hipnotisnya tidak bekerja seperti yang dia inginkan. Setelahnya dia berjalan di luar kelas. Namun tiba-tiba dirinya beserta murid lain mendengar ada salah satu siswa yang lagi dirundung. Saat orang itu mau dipukuli, Chang Yu pun mengucapkan mantra hipnotisnya ke perundung itu. "Pergilah." Sontak perundung tersebut langsung menghentikan niatnya untuk memukul dan berjalan menuju ke Chang Yu. Nama perundung itu adalah Jung Siwan. Nah, terlihat muka Jung Siwan ini memerah. Kemudian dia mengayunkan tangannya sambil bertanya ke Chang Yu, "Apa kau melihatnya?" Chang Yu pun ketakutan karena dirinya lah yang menjadi sasaran untuk dipukuli. Namun ternyata tanpa diduga-duga bukannya memukul, malah si Siwan menyipok Chang Yu. Dan kejadian itu dilihat para murid-murid lain. Siwan pun langsung berlari pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan sejak kejadian itu juga Jung Siwan tidak pernah masuk ke sekolah lagi. Berbeda dengan Chang Yu yang hanya meneteskan air matanya saja, dia juga berjalan seperti biasanya. Kemudian anak yang dirundung tadi menawarkan Chang Yu ke kantin bersama karena sudah menyelamatkannya. Tapi Chang Yu mencoba menghipnotisnya untuk mengambil PSP yang dipegang anak itu dengan nada marah. Karena sudah menyelamatkan anak itu, perskisnya Chang Yu sudah hilang. Anak itu pun pergi karena perutnya sakit. Siangnya terlihat Chang Yu sudah di kelas. Dirinya berpikir andai saja dia tahu cara hipnotis yang benar, pasti dirinya tidak perlu lagi belajar di sekolah seperti ini. Tiba-tiba datang seorang siswi beserta temannya memanggil dirinya dan bertanya apakah Chang Yu bisa menghipnotis. Chang Yu pun menjawab, itu hanya sebuah gosip. Lalu gadis itu meminta Chang Yu untuk menghipnotisnya. Pertama Chang Yu tidak mau melakukannya, tapi gadis itu memaksanya. Dan akhirnya Chang Yu pun mengucapkan mantra "pergilah." Gadis itu langsung terdiam. Namun tiba-tiba dia berkata, "Pergilah," gitu kan? "Aku nggak mau." Dan dia berkata lagi, "Ternyata gosip itu benar. Aku juga punya bakat spesial." Namun belum selesai gadis itu berkata, Chang Yu pun langsung mengucapkan mantra lagi, yaitu "Jatuh cintalah kepadaku." Sontak gadis itu langsung kehilangan moodnya. Kemudian mereka bertiga pergi. Keesokan harinya mereka berdua bertemu lagi di tempat yang sama dan baju yang sama. Oh iya, gadis ini bernama Ji He. Kemudian Ji He memberitahu ke Chang Yu bahwa hipnotis tidak serta-merta menuruti apa yang diperintah sang penghipnotis. Tapi kalau seseorang lagi memikirkan sesuatu, dirimu bisa memperkuatnya. Lalu Chang Yu berpikir bahwa Siwan yang menyiumnya waktu itu, dia pun gak sanggup memikirkannya lagi. Setelahnya Ji He juga memberitahukan bahwa dirinya bisa membaca pikiran seseorang apabila dia memfokuskan pikirannya pada salah satu orang tersebut. Mendengar hal itu, Chang Yu pun bertanya ke Ji He, apakah di dalam kelas ini ada yang menyukai diriku? Ji He pun mulai fokus dan berkata ada satu orang yang menyukai dirimu. Yang ternyata orang tersebut adalah cowok. Chang Yu pun terkejut bukan main. Nah, kalau ini kalian bisa baca sendiri. Di setiap akhir chapter bakalan muncul seperti ini.
Jadi kalau ini muncul berarti kita lanjut ke chapter selanjutnya, yaitu chapter 2. Di chapter 2, Shin pun beralih ke rumahnya Changyu. Dirinya sedang melihat cermin dan setelahnya dia menghipnotis dirinya sendiri dengan mantra, jadilah populer di antara cewek. Kemudian dia berangkat ke sekolah. Setibanya di sekolah, Changyu pun langsung disambut cewek. Cewek itu juga meminta nomor HP-nya. Changyu pun berpikir bahwa hipnotis untuk dirinya sendiri berhasil. Yang kemudian datang cewek lain yang mengajaknya pergi ke kantin bareng. Dirinya pun tak menduga bahwa diajak makan bareng sama cewek cantik yang tidak ia kenali. Namun setelahnya Jihye pun datang dan bertanya ke Changyu apa yang dia lakukan sehingga mereka di sana terlihat menyukaimu. Changyu pun menjawab dirinya tidak melakukan apa-apa. Dengan wajah seperti ini, Jihye cuman menanggapi terserah kamu saja. Dan tiba-tiba datang lagi seorang siswi yang bertanya ke cewek yang ngajak Changyu ke kantin bareng tadi. Siswi itu bertanya kenapa telah mengabaikanku, padahal hari ini adalah hari kencan kita. Cewek itu pun jujur ke siswi itu dan berkata bahwa dirinya sekarang sedang lelah. Changyu pun yang mendengar itu langsung berpikir bahwa kedua cewek ini mempunyai semacam hubungan khusus dan cewek itu langsung mengajak Changyu untuk pergi. Setibanya di tempat itu, cewek tersebut bertanya ke Changyu apakah suka olahraga. Changyu menjawab, kurasa tidak. Dan cewek itu berkata lagi bahwa kemarin dia melakukan beberapa latihan dada dan bertanya apakah Changyu mau melihatnya. Sontak Changyu terkaget-kagetnya. Namun tiba-tiba waktu menunjukkan 6 jam pas. Yang ternyata cewek tadi adalah cowok anjir. Dari yang terkaget karena ingin melihat dada, nah sekarang Changyu terkaget mengetahui bahwa semuanya ini hanyalah hayalannya saja. Jadi waktu dia menghipnotis dirinya waktu itu, dia salah mantra. Yang mana mantranya adalah jadilah populer di antara para cewek, yang artinya dirinya membuat cowok jadi terlihat seperti cewek. Makanya waktu itu Jihye menanyakan ke Changyu lagi ngapain, yang ternyata semua cewek-cewek itu adalah cowok. Dan juga waktu itu pas Changyu bertanya ke Jihye siapa yang menyukainya di kelas ini, yang ternyata cowok. Nah cowok inilah orangnya. Dan kemudian Changyu pun langsung kabur. Di perjalanan dia bertemu sama cewek yang meminta nomor HP-nya tadi. Cewek itu bertanya ke Changyu, kenapa dirimu berkeringat? Changyu menjawab dirinya habis berlari. Namun Changyu langsung berpikir apakah hipnotisku yang membuat cowok jadi terlihat cewek sudah habis waktunya. Dan setelah dia menatap cewek itu pun membuat senyuman yang mengerikan. Nah ini boleh dibaca lagi. Terus terlihat Changyu berjalan di lorong sekolah. Dia melihat ada 2 siswa sedang mengobrol. Dirinya mencoba menghipnotis salah satu siswa itu, yang kemudian dia malah diludah tepat di kacamatanya. Dia pun hanya membiarkan hal itu terjadi dan terus berjalan. Setelahnya dia melihat lagi ada cewek dan cowok sedang bercanda seakan-akan itu seperti memeluk, yang mana ceweknya ini minta ditraktir seblak ke cowoknya. Namun Changyu yang melihat itu berkata dalam hati bahwa dirinya pengen sekali tahu rasanya dipeluk. Dia pun menjentikkan jarinya sambil berpikir dia iri dengan cowok itu. Yang tiba-tiba datang seorang cewek yang menabraknya. Kacamatanya pun terjatuh. Saat memakai kembali kacamatanya, dia terkejut bahwa cewek yang menabraknya itu sangat cantik. Dan berkata dalam hati, ini cinta pandangan pertama. Cewek itu pun pergi sambil mengatakan maaf ya. Pas di dalam kelas sambil menatap langit, Changyu membayangkan wajah cewek tadi. Tiba-tiba Jihye datang dan berkata berhenti memikirkannya. Sontak Changyu bertanya, apa kamu kenal dia? Ya dia temanku, jawab Jihye. Terus Changyu meminta Jihye untuk mengenalkannya kepadanya dan meminta nomor HP-nya. Tapi Jihye hanya menjawab enggak. Dan Jihye berkata juga kalau nggak salah cewek tadi sudah memiliki pacar. Setelahnya Jihye berjalan melewati toilet laki-laki. Tanpa sengaja dia mendengar percakapan 2 cowok sejoli itu, yang mana salah satu cowok itu bertanya, bagaimana kau bisa menciumku? Dan berkata lagi, aku malu mengakuinya, tapi aku benar-benar menyukainya.
Mendengar percakapan itu, sontak Chang Yu menganggap mereka berdua itu lebih buruk dari sampah. Chang Yu pun pergi. Nah, sekarang Chang Yu berada di perpustakaan. Tiba-tiba cewek tadi muncul di sebelahnya, berkata bahwa ini tempat duduknya, dan bertanya apa kau masih mengingatku. Muka Chang Yu pun memerah sambil menjawab, "Ah iya." Kemudian cewek itu terang-terangan bertanya ke Chang Yu apakah Chang Yu bisa menghipnotis, karena dirinya pernah mendengar gosip tentang Chang Yu. Kalau memang benar bisa, pasti hipnotis bisa digunakan untuk tes psikologi atau sejenis lainnya. Dan dia berkata lagi bahwa dirinya gabut, jadi mari lakukan hipnotis terhadapku. Sontak Chang Yu pun mengiyakan, dan dia mulai menghipnotisnya dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, di kelas ini siapa saja yang sudah pernah cipokan? Dia menjawab semua orang kecuali dirimu. Karena dia tahu cewek ini sudah pernah, dia pun menanyakan pertanyaan kedua. Di pertanyaan kedua, Chang Yu bertanya sudah berapa kali kamu melakukannya. 128 kali, anjir. Terus Chang Yu bertanya lagi, maukah kau melakukannya denganku? Aku nggak mau. Apa alasannya? Karena wajahmu mirip dengan Ba. Dan cewek itu pun tersadar. Saat tersadar, dia bertanya apa yang telah aku lakukan. Chang Yu menjawab bukan apa-apa. Di akhir part 1 terlihat Chang Yu tertunduk lesu di meja, yang kemudian datang si Ji He dan memberikan permen di atas meja Chang Yu. Nah, ini boleh dibaca lagi. Oke guys, jadi itulah part satunya. Semoga kalian tetap suka dengerin aku cerita. Kalau ada saran serta kritik langsung komen ya. Oh iya, jangan lupa juga share ke teman-teman sesama wibu kita guys. Jadi udah dulu ya guys magernya, mau ke rumah Ayang dulu. Bye bye.